Kepada siapa kita minta perlindungan di dalam surat ini? Qul a'udzu birabbin nas. Agak identik dengan kemarin qul a'udzu birabbil falaq. Rob, lagi-lagi apa? Rob. Rob mengandung 3 makna, kemarin saya sudah jelasin. Yang pertama al-Khaliq. Yang kedua al-Malik. Yang pertama Khaliq, dia menciptakan, Malik merajai, dan al-Mudabbir. Apa artinya? Ngatur. Memelihara, ngatur. Jadi dalam kata Rob ini udah tercantum banyak makna. 3 makna ini minimal kata para ulama, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, seluruh limpahan karunia, taufik, hidayah. Mudah-mudahan Allah berkahi pagi hari kita di hari Jumat di tanggal 4 Dzulqa'dah. Yang kita sudah bahas kemarin, kita memasuki bulan haram di mana amal kebaikan dilipat gandakan dan amal dosa juga dilipat gandakan. Jadi pilihan bagi kita untuk menambah kebaikan atau menumpuk-numpuk dosa yang senantiasa setiap hari niscaya kita lakukan. Mudah-mudahan dengan salah satu faedah dari majelis ilmu adalah menggugurkan dosa-dosa. Jadi perbanyaklah istighfar ya. Karena diaminkan doanya oleh para malaikat. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan membahas singkat ya, karena waktunya juga sempit. Mudah-mudahan nanti kuisnya teman-teman bisa kerjakan ya, saya kasih waktu. Kuisnya open Quran, tapi bukan open Google. Jadi teman-teman boleh buka Quran, dikerjakan sampai dengan besok jam 12. Berarti soalnya kayak soal apa? Kuis. Ya. Boleh buka Quran tapi nggak boleh buka Google. Nah, nafsi aja, diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang apa? Materinya seperti yang kemarin. Kita lanjutin sedikit, nanti dilengkapin sama Mas Bayu. Kemarin kita bahas apa? Al-Falaq. Ya. Al-Falaq merupakan surat terakhir, diturunkan bareng dengan An-Nas. Makanya disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Jadi 2 surat ini yang memang diturunkan bersamaan. Ya. Dan 2 surat ini juga yang menemani malam-malam tarawih kita. Pertama karena memang ada hadisnya, dikatakan sunnah kita membaca kulhu ini, 2 kulhu. Yang kedua mungkin kita kurang hafalan, sehingga kita baca yang pendek-pendek. Tapi mudah-mudahan alasan pertama ya kita membaca 2 surat ini. Nah, teman-teman, kita bahas singkat ya, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu kemarin saya udah bahas ya. Jadi a'udzu artinya apa? Minta perlindungan. Spesifiknya lagi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 2. Yang pertama, perlindungan artinya apa? Mencari pembatas antara sesuatu yang kita takutin dengan diri kita. Siapa pembatas itu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga logikanya ketika manusia mengucapkan a'udzu, maka dia harus clear, dia nggak boleh melampaui batas. Karena nggak jujur namanya ketika kita dalam sholat qul a'udzu birabbin nas, tapi di dalam keseharian kita melampaui batas. Nah, itulah disebut dengan orang yang lalai dalam sholatnya, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Dia bicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia deketin setan. Dia bicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lakukan langkah-langkah syaitan. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa dia jujur dalam baca Quran, jujur itu artinya apa? Punya integritas ketika baca Quran, maka Allah penuhi seluruh hajatnya. Masuk akal nggak? Jujur dalam membaca Quran artinya apa? Apa yang kita baca, berusaha berkomitmen kita lakuin. Ya. Maka a'udzu yang pertama ada batas. Yang kedua apa? Padanal. Kemarin analogi anaknya Padanal apa? Ke dokter gigi. Dia takut sama dokter gigi, akhirnya dia apa? Berlindung di balik ibunya dan kemudian nggak mau jauh-jauh dari ibunya. Nah, makna dari a'udzu yang kedua adalah yang pertama pembatas, yang kedua ingin selalu dekat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Jadi nggak mungkin orang-orang yang paham tentang arti surat ini kemudian diberi taufik dan hidayah Allah untuk menjalankan, dia akan jauh dari Allah. Karena nggak selaras. Kita baca dalam surat Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah sholat kita na'udzubillah ya. Bukan kita lah, mungkin banyak orang nyolong. Ya, kita baca dalam surat ini mimpin taraweh ya, atau mungkin sholat sunat-sunat kita, kemudian di kantor dia korupsi. Cukup clear ya mengenai a'udzu ya. Ini bacaan namanya isti'adzah, ta'awudz. Jadi isti'adzah itu minta perlindungan. Kalau isti'anah minta pertolongan. Pertolongan, perlindungan. Kepada siapa kita minta perlindungan di dalam surat ini? Qul a'udzu birabbin nas. Agak identik dengan kemarin qul a'udzu birabbil falaq. Rob, lagi-lagi apa? Rob. Rob mengandung 3 makna, kemarin saya sudah jelasin. Yang pertama al-Khaliq. Yang kedua al-Malik. Yang pertama Khaliq, dia menciptakan, Malik merajai, dan al-Mudabbir. Apa artinya? Ngatur. Memelihara, ngatur. Jadi dalam kata Rob ini udah tercantum banyak makna. 3 makna ini minimal kata para ulama, teman-teman semuanya. Jadi qul a'udzu birabbin nas berarti kita minta perlindungan pada Allah. Siapa Allah itu? Robnya manusia. Dalam surat Al-Falaq, Robnya waktu subuh. Kita lanjutin di ayat keduanya. Malikin nas, dipertegas lagi. Jadi maliki udah termasuk di dalam apa? Rob, kemudian apa? Diulang lagi. Ada bedanya nggak sama Al-Falaq kemarin? Al-Falaq apa ayat keduanya? Min syarri ma khalaq. Tapi di sini Allah ingin apa? Sebutkan langsung Malikinas. Yang kedua, yang di Al-Falaq dari bicara Rob bil falaq, kemudian masuk ke dalam hal yang ditakuti apa? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq itu artinya kejahatan seluruh makhluk termasuk diri kita sendiri. Tapi kenapa nih di ayat keduanya An-Nas nggak langsung ngomong tentang yang ditakutin? Kenapa masih mengulang lagi nih? Seperti Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pertamanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 4 ayat bicara tentang apa? Semuanya tentang Allah. Di sini juga Qul a'udzu birabbin nas, tentang Malikin, tentang Ilahin, tentang siapa lagi? Allah lagi. Kalau ulama ya mengkaji itu begitu. Kenapa di Al-Falaq itu Allah langsung min syarri ma khalaq, sementara di An-Nas ini langsung tentang, bukan langsung, masih diulang lagi itu tentang apa? Allah, Allah, Allah. Di Al-Fatihah juga kan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Nanti saya jelasin di belakang. Kita udah bahas 3 surat. Ilahinas itu artinya apa? Hanya Allah yang layak diibadahi. Jadi tempat kita. Jadi kita harus paham tiga ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa la haula wala quwata illa billah. Selesai. Kita itu tugasnya ngikut aturan Allah. Karena kita milik Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Rizki sudah diatur. Ya. Nggak mungkin rizki bisa diperoleh dengan apa? Kefasikan, nggak mungkin. Keberkahan rizki mungkin tetap dikasih orang-orang yang dia nggak sholat, tetap dikasih rizki. Tapi keberkahannya dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru di ayat keempatnya bicara tentang apa? Min syarril waswasil khannas. Apa artinya al-waswas dan al-khannas? Kata para ulama, bisikan setan. Al-waswas dan al-khannas ini tafsirnya adalah bisikan setan. Jadi kita berlindung pada Allah dari apa? Bisikan setan. Memang kita nggak pernah diizinkan dan disyariatkan untuk lawan langsung itu setan. Karena Nabi Adam juga kalah. Betul nggak? Jadi nggak bisa kita lawan langsung itu setan. Kemudian kita merasa ya, dengan saya kan udah ngaji, saya udah sholatnya di masjid ya, Bang Sam udah jenggotan. Nggak apa-apa lah Pak, mampir ke seberang Tiffany gitu ya. Saya mau ngetes keimanan saya Pak gitu kan. Nggak bisa. Nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat, Sam. Oh, wanita apalagi. Wanita tuh fitnah terbesar di bawah Dajjal satu levelnya. Demi Allah lebih parah dari setan.
Fitnah wanita itu kata Rasulullah itu lebih berbahaya dari apa? Dari setan. Kalau mau dinikahi nggak apa-apa. Ini direkam ya. Iya. Oh ya, Bismillah. Nggak bercanda. Iya, tapi benar yang saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Min syarril waswasil khannas. Jadi kita diminta berlindung dari apa? Was-wasnya setan. Emang kerjaannya setan itu apa? Ngebisikin. Ya, kita ditakut-takutin, nanti kamu kalau sedekah miskin dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Ya, teman-teman, coba dibuka suratnya pada Nal. Al-Baqarah 268. Kalau nggak salah ya. Ada yang lebih cepat? Apa Pak bacanya? 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau pikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Oke, kerjaannya apa? Setan. Baru gajian, Irma ngirim tuh rekening yayasan. Ya. Setan mulai ngapain? Bisikin. Kamu banyak kebutuhan, men, Mas Bro. Rokok belum. Ya, misalkan. Kopi belum, masih banyak. Indomie kita belum nyetok gitu kan. Udah nanti aja, kan sedekah terbaik buat diri sendiri katanya. Ya, atau buat istri, buat orang tua. Jadi pakai dalil. Apa namanya? Untuk menunda. Emang kerjanya setan begitu. Ya. Maka cara Ka'ab bin Malik mengatasi godaan setan apa? Ketika ditawari sama Raja Gosan, dibakar. Cara kita ngatasin godaan setan ketika pengen sedekah gimana? Transfer langsung. Jangan dibakar duitnya. Jangan dibakar. Ya. Al-waswas al-khannas. Lanjutnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa artinya? Ya. Jadi yang diserang setan tuh bukan kaki. Bukan kepala. Tapi apa? Kenapa dada yang diserang? Karena ada hati di sana. Setan tuh pinter banget. Iza solihat solihal jasadu kullu. Wa iza fasadal jasadu kullu. Kalau itu hati baik, maka baik seluruh jasad. Kalau hati itu fasad atau buruk, maka jadi setan pinter nggak? Pinter. Makanya dalam surat ini apa? Fi sudu. Saking pinternya. Kalau setan nggak pinter, serang aja perutnya Luqman jadi lebih kecil misalkan. Manis ya suratnya ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya kita diminta apa? Setan tuh nyerangnya gini kata Ibnu Abbas ya. Jadi setan itu cuma bisa ngintai. Ngintai dia. Ada namanya korin. Korin itu memang diciptain Allah. Rasulullah SAW punya korin. Tapi korinnya Rasulullah Muslim. Jadi nyuruhnya ke kebaikan. Korinnya Danal. Korinnya saya selalu ngebisikin ke kejahatan, keburukan. Emang dari jin itu. Allah ciptain korinnya Pak Imung. Ada Pak korinnya Pak Imung? Saya nggak tahu lagi ngapain sekarang. Yang jelas dia selalu membisikkan, udah Pak Imung jangan dengerin kajian ya Pak Imung ya, jangan belajar Quran ya. Pak Imung udah tua ya, udah ngurusin keluarga aja misalkan gitu-gitu Pak Imung. Nikah lagi Pak Imung misalkan, yang itu korin-korin kayak gitu. Nah makanya cara setan itu gini, strateginya setan kata para ulama ketika saya belajar tafsir ini adalah dia ngintai, dia sembunyi dalam dada kita, memang sembunyi. Begitu kita lalai, dia masuk. Begitu kita zikir, dia mundur. Jadi efektif, efisien. Begitu lihat Mas Karim zikir ya, dia mundur. Nggak bisa, karena dia tahu mau dia tembus nggak bakal bisa itu. Nggak mungkin bisa. Tapi begitu Mas Karim lalai, apa? Masuk. Kita buat dosa. Sebelum buat dosa, setan ngajak kita berbuat dosa. Kemudian kita mau tobat. Setan was-wasnya gimana? Pada yang kemarin saya sampaikan. Dosa lu gede banget, nggak mungkin diampunin. Was-was setan lagi tuh. Padahal Allah sambut dengan ayatnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, apa? Jangan putus asa dari
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang ayo. Yang punya banyak dosa datang. Tobat. Pas mau sedekah gimana godain setan? Kalau kecil, setan ngomong gini, sedekah kecil amat, nggak bakal diterima. Kalau gede gimana? Sombong amat. Ini maunya apa sih setan gitu kan? Nih teman-teman semuanya, iwas bisufi sudurin nas. Nah dari apa was-was al-khannas ini minal jinna tiwan nas. Dari golongan jin, jangan lupa ada dari golongan menungso namanya. Jadi setan itu sejatinya memang jin yang kafir, jin yang senangnya godain manusia namanya setan. Nah, mbahnya setan itu pada saat Nabi Adam digoda siapa namanya? Iblis. Dia punya pasukan-pasukan tuh yang setiap hari menggoda kita. Nah, teman-teman semuanya, terakhir saya ingin sampaikan. Apa sih bedanya Anas dengan Al-Falaq kata para ulama? Al-Falaq itu menyerang fisik. Fisik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. 3 hal. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wanita malam, kupu-kupu malam ya kemarin. Kemudian apa? Nafasa al-nafasat artinya perempuan tukang sihir. Yang terakhir iri dengki ain, kan fisik. Makanya kata para ulama, robnya sekali di depan karena yang diserang fisik. Tanda kutip ya, dibandingkan agama kalah jauh pentingnya. Ketika bicara Anas, robnya diulang berapa kali? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Yang diserang apa? Setan. Agama yang diserang. Dzalikal kitabul la raiba fi. Enggak ada keraguan dalam Quran. Sampai pemilihan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita takjub. Dan kita kalau nggak belajar ya nggak ngerti juga. Samain aja itu suratnya. Ya teman-teman semuanya, itu menurut para ulama bedanya Al-Falaq dengan Anas. Kita sama-sama minta perlindungan, tapi di Anas ini kita minta perlindungan dari setan agar agama nggak jadi musibah buat kita. Hanya ada doa yang udah teman-teman hafal Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Apa sih artinya? Benteng urusan. Terakhir nanti ditambahkan Allah membuka Quran dengan Al-Fatihah. Baca ayatnya, Man. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah dibuka Al-Fatihah dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil ditutup dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil ilahi. Dibuka dengan sifat rububiyah Allah, ditutup dengan rububiyah Allah. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibuka dengan minta pertolongan pada Allah, ditutup dengan Qul a'udzu. Minta perlindungan Allah. Jadi Allah ingin sampaikan, kata ulama, untuk menyimpulkan susunan Quran ini, maka hidup kita itu ya semuanya kita dimiliki Allah, nyembah ke Allah, diatur Allah, dan kita nggak bisa hidup kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.